Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dini matin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat serta kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah mikrotablik, dan kepada teman-teman semuanya yang saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pidato bersyukur atas nikmatnya kepada Allah. Bersyukur merupakan kewajiban kita sebagai manusia sekaligus makhluk hambanya, karena dengan syukur yang kita miliki saat ini, secara tidak langsung kita mengakui bahwasanya kita manusia adalah makhluknya yang lemah, yang tak lepas dari kesalahan serta kekurangan, sehingga kita berusaha menggunakan nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada kita dengan secara baik-baik, dengan mendapatkan ridho Allah, baik itu dalam hubungan kita sebagai makhluk yang khalid maupun dengan hubungan sesama makhluk hidup lainnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala akan selalu menyadari akan kelemahan mereka di hadapan Allah, sehingga Allah akan memanjatkan rasa syukur dengan rendah diri atas setiap nikmat yang telah diterimanya, bukan hanya karena dengan kekayaan harta benda, keluarga, jabatan, status sosial yang harus disyukuri, namun dengan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu, bersyukur atas nikmat sehat, keindahan, ilmu, hikmah, dan masih banyak lagi nikmat yang lainnya. Dan orang yang beriman mencintai keimanan dan membenci akan kekufuran itu menjadi salah satu wujud dari hikmah bersyukur yang bisa kita dapatkan. Allah akan menambahkan nikmat kepada hamba-hambanya selagi mereka mau mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Hal ini tercermin dari dalil Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu mau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah dasar mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat adalah juga merupakan menunjukkan tanda kedekatan dan tanda ciri kecintaan seseorang kepada Allah. Orang-orang yang bersyukur memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melihat keindahan dan kenikmatan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka semuanya, dan juga kepada seluruh alam semesta ini. Kita perlu belajar kepada orang-orang mukmin sejati yang senantiasa mengerti dan memahami akan keutamaan bersyukur kepada Allah sekalipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, baik itu dalam menghadapi kesulitan hidup dan lainnya. Seseorang yang melihat dari luar mungkin mengira berkurangnya nikmat pada diri orang-orang yang beriman, padahal dalam diri orang yang beriman mampu melihat sisi kebaikan dalam setiap peristiwa, dan keadaan juga mampu melihat kebaikan dalam penderitaan tersebut. Kita perlu belajar dan memahami akan keutamaan orang yang bersyukur dan keutamaan hikmah sabar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Pernahkah terfikir sekilas saja bagaimana kalau udara, oksigen yang kita hirup, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, ini dihargai dengan rupiah oleh Allah? Sudah berapa miliar bila oksigen dihargai dengan rupiah sampai dengan kehidupan kita sekarang ini. Akan tetapi, Allah tak memberikan harga sesen pun atas oksigen yang kita hirup selama ini. Hanya dengan bersyukurlah, beriman dan beribadah, serta bermuamalah yang baik kepada sesama manusia adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak bisa terhitung. Hakikat bersyukur sesungguhnya adalah bersyukur atas diri sendiri karena Allah adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 31 yang artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pengungkapan rasa syukur meliputi dua hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin, yang artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membicarakan secara lahir dan lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Kalau kita lihat dan diperhatikan di sekitar kita, betapa banyaknya nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya, dari nikmat hidup, sarana prasarana, penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya. Oleh karenanya, sepantasnya lah kita selaku hamba Allah yang begitu banyak mendapatkan fasilitas kenikmatan ini untuk pandai selalu bersyukur atas anugerahnya. Bahkan Rasulullah SAW tak henti-hentinya untuk selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Hal ini mencontohkan hendaknya seorang hamba selalu bersyukur atas apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjanjikan akan menambahkan dengan tambahan yang berlipat ganda. Namun, begitu pun sebaliknya, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih bagi mereka yang mengingkari nikmatnya. Janji Allah ini terdapat dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun, apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan begitu, perasaan bersyukur itu tumbuh secara dalam yang selanjutnya akan merefleksi pada tingkat kematangan dan perilaku sosial dalam realitas kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita terus-menerus berusaha mensyukuri segala kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan umur kita, harta benda kita, serta kesehatan dan kemampuan yang kita miliki untuk berbakti kepada Allah Ta'ala, memberikan kemaslahatan pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bersyukur dengan benar sesuai dengan fungsi atau tujuan nikmat itu diberikan, yaitu untuk ketaatan dan kebangkitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan dengan memberikan tambahan anugerah dan kenikmatan yang lebih baik,
serta kelak memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari siksaan api neraka. Dengan demikian, pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga kita benar-benar menjadi Muslim yang pandai dalam bersyukur atas nikmat Allah, sehingga beliaulah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.